Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan penuhi setiap kami. Penuhi setiap kami. Roh Kudus, Engkau beracara bebas di tempat kami. Ini tempatmu, ini acaramu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Biar setiap benih ilahi masuk dalam setiap kami yang paling dalam. Buat kami menyerap, buat kami haus dan lapar akan Engkau. Saudara, mari bahasa roh sebentar. Penuhi ruangan ini dengan roh Allah. Mari bahasa roh bentar. Kiarata sekia kakarata sekia kakarata se. Kiarata sekia kakarata sekia kakarata se. Kiarata sekia kakarata se. Kiarata sekia kakarata sekia kakarata se. Kiarata sekia kakarata sekia kakarata se. Kia kakarata sekia kakarata sekia kakarata se. Kia kakarata sekia kakarata se. Terima kasih Tuhan. Beracara dengan dahsyat. Pegang lidah hamba. Hanya menyampaikan apa yang kau mau sampaikan. Bukan tentang apa yang hamba mau. Tapi selalu tentang apa yang Engkau mau. Tuhan, hamba tahu Engkau beracara dahsyat. Hamba tahu Engkau tersenyum. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya sepakat katakan. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Saya bersyukur hari ini saya bisa ada di tempat ini. Tuhan beracara sangat dahsyat, Tuhan beracara sangat dahsyat dalam setiap kita. Bilang ke kiri kanannya, Tuhan beracara dalam hidupmu dahsyat sekali. Bilang ke kiri kanannya, aku sangat terberkati duduk sebelah engkau. Oke. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang beracara sangat dahsyat. Dia Tuhan yang sangat rindu memakai setiap kita. Semakin kita berjalan, semakin kita mengalami Dia, semakin kita mengenal Dia. Saudara, hal yang setan berusaha kacaukan adalah bikin apa? Bikin kita gak mau mengenal Dia, bikin kita tidak mengenal Dia. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita menerima kekuatan baru. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita menerima pewahyuan baru. Berkat itu bukan bicara selalu tentang materi. Berkat kadang gak selalu bicara tentang uang. Berkat yang sejati itu pengenalan akan Dia. Kenapa Tuhan mau kita mengenal Dia? Karena semakin kita mengenal Dia, semakin kita rindu untuk menyenangkan hatinya setiap saat. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita sadar hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang pribadinya. Saudara, dalam hidup ini ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Yang membedakan kita dengan binatang apa sih? Binatang punya tubuh, kita manusia punya tubuh yang kita pakai. Satu hari kita akan berubah jadi tubuh kemuliaan. Manusia punya jiwa, binatang juga punya jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Saudara, yang membedakan binatang gak punya roh, manusia punya roh. Tapi manusia sekalipun kita punya Roh Kudus dalam kita, walaupun ada roh manusia, ada roh kita, ada Roh Kudus, kita seringkali bahkan 99% semua keputusan yang kita ambil, semua berdasarkan jiwa kita. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Dan kita lupa ada satu peran yang terindah yang disebut peran Roh Kudus di dalam kita. Itu makanya engkau selalu ajarin, apapun yang kamu lakukan, tanya Roh Kudus. Kau mau pakai baju apa? Tanya Roh Kudus. Kita manusia senang banget keputusannya berdasarkan jiwa kita. Pikiran, perasaan, kehendak. Tapi biarkan mulai dari hari ini sampai kita pulang ke surga. Kita berjalan dalam roh. Apapun tanya Roh Kudus. Bilang ke kiri kanannya, berjalan dalam roh. Saudara, sebelum lanjut ada satu video kecil. Cuma 1 menit saudara. Tuhan bukain kita sekolah. Dan saya bersyukur, saya juga terima kasih buat Mami Selfie bisa minjemin tempatnya di Gatsu. Saudara, boleh video singkat sih, 1 menit aja saudara. Baru berapa bulan ini juga, paling baru 2-3 bulan.
Gatsu, saudara, Gatsu 317, kita mulai buka sekolah yang sebenarnya ini warisan kita bersama. Dulu Windu sama AOC itu dimulai dari Gatsu, saudara, berapa tahun yang lalu, udah lama banget. Dulu dimulai dari Gatsu, thank you, gak apa-apa. Itu dulu dimulai dari Gatsu, saudara, udah lama banget. Dan sampai hari ini Tuhan bawa dahsyat banget. Tuhan bawa dahsyat banget. Dan di Gatsu kita mutusin buat bikin sekolah, playgroup sama TK. Pertama kali saya bingung, kita ngobrol, nanti anaknya siapa ya, muridnya siapa ya. Dulu saya bilang setidaknya ada satu, Joakim, anak saya sendiri. Setidaknya ada anak saya sendiri yang jadi muridnya. Hari ini baru berapa bulan, hari ini udah ada 30 playgroup sama TK, sama ada les-lesan, saudara. Waktu pertama kita bikin sekolah, saya ambil mainan-mainan Joakim, dia punya banyak mainan yang saya tahu dia juga udah bosan, kita kumpulin, saya juga dikumpulin beberapa mainan dari tim yang lain, terus kita pajang di sekolah, kita open house dan sebagainya. Waktu kita open house, anak-anak dari belakang semua datang, seneng, saudara. Mereka lihat mainan, mereka seneng banget. Pas Joakim lihat mainannya dimainin sama anak-anak yang lain, mukanya bete, dia pasang mata cemberut, dia plototin anak-anak yang main mainannya dia ambil mainannya, dia lempar, gak boleh main intinya. Saya bilang sebagai papanya Joakim, kenapa gak boleh main? Terus Joakim intinya pokoknya gak senang. Terus saya bilang Joakim dulu waktu mainannya ada di rumah, Joakim gak mau mainin. Tapi ini waktu mainannya dimainin orang lain, mereka jauh lebih menghargai. Saudara, kadang kita sama loh sama Tuhan. Waktu awal kita bisa nikmati semuanya. Tapi semakin berjalannya waktu, kadang kita bosan. Kadang kita anggap Tuhan sebagai mainan yang pertama rame. Kayak Joakim melihat mainan pertama rame, lama-lama bosan. Dan jujur banyak orang di luar sana yang jauh lebih menghargai Tuhan dibanding kita. Waktu mereka nikmati hadirat Tuhan, waktu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka jauh lebih menikmati, jauh lebih menghargai. Itu yang kita suka sebut cinta mula-mula. Hari ini saudara, kita udah bertahun-tahun ikut Tuhan, bertahun-tahun berjalan sama Tuhan. Jangan biarkan kebosanan, familiar, itu semua menghancurkan perjalanan kita sama Tuhan. Firman Tuhan bilang ada iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar, kasih dimulai dari pengharapan. Pengharapan adalah bahasa buat jiwa kita. Itu makanya iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah bahasa untuk roh kita. Dan kasih adalah tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, dimulai dari pengharapan. Pengharapan itu apa sih? Sau yang kuat buat jiwa kita. Saudara, saya punya anak Joakim itu, kalau kalau saya bilang Joakim, besok kita bakal swimming. Saudara, semalaman gak bisa tidur. Semalaman jam 1 pagi, jam 2 pagi udah bangun. Terus bilang, ayo Mim. Papanya bilang, Joakim nanti dulu, Mimnya besok pagi. Dia udah gak sabar. Kenapa? Jiwanya udah berharap. Jiwanya udah semangat. Kadang kita sama Tuhan sama. Di awal kita memulai dengan pengharapan yang kuat. Ayo pelayanan, ayo ke AOC, ayo kebaktian. Tapi seiring berjalannya waktu, pengharapan kita mulai padam. Ayo pelayanan, nanti dulu, ayo pelayanan, nanti dulu. Dulu di awal kita kayak anak kecil kayak Joakim tadi yang dibilangin mau renang. Tidur aja gak tenang, ayo mau kebaktian. Kenapa? Karena pengharapan yang kuat di dalam kita. Hari ini biarkan pengharapan yang dari Tuhan tanamkan sekali lagi di tengah-tengah kita. Dan hari ini saya mau sharing tentang the beauty of process. Saudara, satu kali pernah ada tanya ke Pak Yusak Engkong, Om, kapan sih proses Tuhan selesai dalam hidup kita? Saudara, kapan sih proses Tuhan selesai dalam hidup kita? Dan hari itu Pak Yusak bilang, nanti sampai kamu mati, proses itu selesai. Proses itu selesai waktu kamu mati. Selama kamu hidup, hidupmu akan diproses. Dan kadang kita suka, Tuhan kapan sih itu selesai? Ini proses lagi Tuhan, capek. Tuhan bilang no, belum selesai. Dan kita tanya Tuhan sampai kapan? Sampai kita mati. Untuk apa sih? Untuk mempersiapkan kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Dengan hati yang begitu murni.
Karena di awal manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan waktu kita ada di dunia ini, warna dunia berusaha menguasai kita. Sifat alami kita adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau ada yang nanya, muka Tuhan itu kayak gimana sih? Saudara lihat sebelahmu itu muka Tuhan kayak gitu saudara. Saudara lihat sebelahmu, itu muka Tuhan. Bilang ke kiri kanannya, kamu mirip banget sama Tuhan. Kenapa? Karena kita segambar dan serupa. Memang Tuhan ciptakan di awal kita itu sifat alami kita itu segambar dan serupa. Tapi waktu kita ada di dunia ini, masalah, keadaan, setan, semua berusaha menghancurkan apa sih? Sifat alami kita, natur kita yang setan berusaha habiskan. Waktu Adam dan Hawa pertama kali jatuh, apa yang setan rusak? Natur Tuhan. Makanya setan berkata, kalau kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Natur Tuhan, sifat alami Tuhan yang setan berusaha rusak. Boleh next slide. The beauty of process. Sampai kapan sih kita diproses? Tujuannya apa sih? Semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Saudara kita buka di 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Ayat 6 sampai 7. Saudara boleh lihat di sini, mungkin ada geser dikit karena ini kita baca sama-sama dengan iman, baca sama-sama dengan pengharapan, baca sama-sama dengan kasih, baca sampai jiwa kita mendengar. Kita baca sama-sama, 1 Petrus 1 ayat 6, 1, 2, 3. Bergembiralah, sekalipun sekarang ini harus berduka cita. Saudara ayat 7 kita baca sama-sama dengan iman, dengan pengharapan. 1, 2, 3. Maksud ialah untuk kemurnian imanmu tinggi nilainya daripada emas yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara Salomo berkata di Amsal, dia berkata hari malang, hari mujur itu dua-duanya dari Tuhan. Kadang kita suka berkata Tuhan engkau kasih berkat. Dan waktu kita punya masalah kita berkata Tuhan engkau jahat. Atau bahkan kita suka salahin semuanya. Tapi kita lupa bahwa semuanya itu dari tetapin Tuhan. Baik kita punya hari malang, baik kita punya hari mujur, baik kita punya hari sukacita, baik kita punya hari duka cita. Itu semua udah Tuhan tetapkan. Tapi pertanyaan yang paling dalam, kenapa Tuhan biarkan itu terjadi? Kenapa Tuhan biarkan proses itu terjadi dalam hidup kita? Untuk apa sih? Untuk kita semakin murni. Kenapa Tuhan biarkan api itu ada dalam hidup kita? Yang diuji kemurniannya dengan api. Kenapa Tuhan biarkan api itu ada dalam setiap kita. Membakar setiap kita. Menguji setiap kita. Memurniskan setiap kita. Tujuannya apa? Biar kita semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi kadang kita suka marah. Kita suka kecewa. Saudara, waktu kita diproses. Itu adalah hari terberat buat kita. Yes. Tapi bagian kita apa sih? Percaya. Saudara dalam Kejadian 45 ayat 5 dikatakan seperti ini. Hari itu seorang pahlawan iman yang bernama Yusuf. Yang menerima didikan yang begitu berat. Yang hari itu dia teriak. Yang hari itu dia berkata, kenapa ini harus terjadi? Dia dijual, dijadikan budak, difitnah, dikecewakan. Dia gak ngerti waktu dia ngalami proses itu. Tapi lihat seseorang yang sudah lulus imannya, yang begitu murni, yang dia sudah lulus prosesnya. Lihat apa yang dia katakan di Kejadian 45 ayat 5. Hari itu waktu dia dijual dia gak ngerti saudara. Hari itu waktu dia ditipu, difitnah, dia gak ngerti. Hari itu waktu dia dikecewakan dia gak ngerti. Hari itu waktu semua ninggalin dia gak ngerti.
Kadang kita akan mengalami lembah bayang-bayang maut. Dan kadang kita nggak ngerti kenapa itu terjadi. Kadang kita berdoa, kita nangis ke Tuhan. Dan kita nggak dengar suara Tuhan. Kita datang ke hamba Tuhan, kita nggak nemuin jawaban. Kita bingung kita harus gimana di tengah proses. Dan hari itu pun Yusuf alami yang sama. Tapi lihat kata-kata seorang pahlawan iman yang telah lulus dalam prosesnya. Saudara mau tahu kapan saudara lulus? Ketika hati saudara dan saya bisa seperti hati Yusuf yang keluar dari hatinya yang murni. Kejadian 45 ayat 5 dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Dia bilang ke kakak-kakaknya, dia bilang ke orang yang ngejahatin dia bilang ke orang yang nusuk dia dari belakang. Jangan susah hati, jangan sesalin, jangan menyesal. Lihat dia bilang apa? Karena kau menjual aku ke sini, lihat. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah, menyuruh aku mendahului kamu. Lihat yang dikatakan Yusuf, gak usah marah, jangan susah hati, jangan ngerasa gak enak. Sebab itu maksud Tuhan buat aku ngedahuluin kamu ke Mesir. Buat aku memelihara dari Tuhan kehidupan. Jangan stres, jangan sedih, jangan ngerasa gak enak. Lihat seseorang yang hatinya telah penuh dengan kemenangan. Saudara, Tuhan proses kita buat apa sih? Ujungnya hati kok. Manusia ngelihat rupa, manusia ngelihat apa yang mata pandang. Tapi Tuhan melihat hati. Tujuannya cuma itu kok. Kenapa sih Tuhan proses kita? Hati. Biar hati kita didapati menang. Hari itu kita bertanya, Tuhan, Engkau proses Yusuf begitu rupa. Dijual, ditusuk dari belakang, dikhianati, diapain. Cuman buat apa sih? Hati yang menang. Yang dia berkata, enggak apa-apa. Aku enggak ngerti di awal. Tapi sekarang aku tahu itu maksud Tuhan. Supaya aku ngedahuluin kamu. It's okay. Hari ini, kalau saudara punya masalah. Saudara mau ngedumel, saudara mau marah, saudara mau kecewa. Saudara percayalah. Saudara akan ngulang lagi. Sampai kapan? Sampai hati kita menang. Sampai hati kita didapati menang. Pak Yusak engkau suka bilang, Tuhan itu sutradara dalam hidup kita. Dia nentuin cerita hidup kita dari awal sampai akhir. Dari bahkan kandungan Tuhan udah nyiapin dari semuanya. Dari sebelum dunia dijadikan Tuhan udah nyiapin. Tapi hari itu, tapi dibilang Tuhan sutradara. Kita ini apa sih? Kita cuma pemain filmnya. Bevis ini cuma pemain filmnya. Waktu saya gak sesuai dengan narasi, dengan skrip cerita yang saudara tulis. Waktu saudara bilang, oke, sekarang kamu harus pergi ke kota A, ini ceritanya. Kamu harus pergi ngelakuin ini ceritanya. Dan kita gak sesuai dengan cerita saudaranya. Kita sebagai aktornya kita bilang, enggak. Aku mau ngelakuin yang lain. Apa yang terjadi? Saudaranya, di kursi saudaranya, dia akan berkata, cut, ulang lagi, cut, ulang lagi. Sampai kapan? Sampai cerita, skrip yang saudaranya udah tulis harus terjadi. Sama dalam hidup kita. Kita bertanya kenapa sih kita ngalami ngulang lagi. Saudara, bolehkah saya kasih tips? Waktu engkau ngadapi semuanya, coba belajar dengar suara sutradara kita. Roh Kudus itu lagi ngomong apa sih? Dia mau bawa kita kemana sih? Dan waktu kita belajar bergantung sama dia. Di situ semakin lama hati kita menang. Kita dapati lulus dan tidak perlu ngulang lagi. Saudara, cerita hidup kita itu cuma Tuhan yang atur dari awal sampai akhir. Bilang ke kiri kanannya, Tuhan yang atur. Saudara, next slide. Apa yang Tuhan cari sih dari kita ngalamin, dari Ayub ngalamin, next slide. Apa yang Tuhan cari sih? Apa sih sebenarnya yang Tuhan cari? Kenapa Ayub harus ngalami yang sadis? Boleh dikecilin gambarnya. Kenapa Yusuf harus ngalamin itu? Apa sih yang Tuhan cari? Saudara lihat ini. Kasih, gak ada yang bisa misahkan kasih Allah dalam hidup kita. Apapun itu, kematian, kehancuran, dosa, gak ada yang bisa ngilangin dan ngerusak dan misahin kasih Allah dalam hidup kita. Waktu kita ada di dunia ini, sekarang ini, tugas kita apa sih?
kita terima kasih Tuhan. Dan semakin kita berjalan dalam kasih Tuhan, kita punya relationship atau hubungan. Tapi satu lagi yang Tuhan cari dalam kita itu trust atau percaya. Kenapa Tuhan proses kita? Karena Tuhan cari trust dalam hidup kita. Saudara, saya setidaknya udah nikah saudara ya, udah punya 2 anak. Saudara dalam pernikahan, apa sih yang paling berharga? Apa yang membuat pernikahan bisa retak? Apa yang membuat hubungan bisa rusak? Cinta, kadang mereka masih punya cinta kok. Kenapa suami istri bisa bercerai? Apa yang paling mahal dalam sebuah hubungan? Trust atau percaya. Itu yang paling mahal. Dan apa yang Tuhan cari dalam kita? Trust. Dari pray, dari kita doa, Tuhan aku mau mobil, aku mau rumah, aku mau apa? Tuhan bisa gak kasih itu? Bisa. Tapi apa yang Tuhan cari dari sebelum mujizat itu terjadi? Trust atau percaya total. Itu adalah perjalanan kita sama Tuhan. Waktu kita ngadepin semua yang paling berat, kadang kita udah gak bisa ngangkat urapan, kita udah gak bisa ngangkat karunia, kita udah gak bisa ngangkat yang lain. Cuman satu yang kita bisa angkat, trust, percaya pada rencananya, itu yang terbaik. Saudara kemarin, sebulan yang lalu pas liburan, kita sekeluarga liburan ke Lembang. Saudara, kita ke Lembang, kita liburan keluarga. Pas liburan keluarga, Joshua anaknya Bu Iin masak steak mahal. Dia masak steak wagyu, terus pagi-pagi saya baru bangun, kita dikasih steak wagyu. Terus pas kita dikasih steak wagyu, saya makan, saya bilang ini steaknya enak banget. Terus abis itu ada yang bilang, Stephen bilang, kok kita hamba Tuhan pagi-pagi udah makan steak wagyu. Mendingan steak wagyu ini kita kasih ke anak yatim piatu. Terus saya bilang, bro, kamu tahu gak sih? Kamu tuh udah gak punya papa, saya gak punya mama. Kita sama-sama anak yatim dan anak piatu. Kita sama-sama anak yang gak punya papa dan mama. Jadi kita juga bisa lah terima itu. Tapi saudara, waktu saya ngalamin mama saya meninggal. Waktu umur 11 tahun, mama saya meninggal kecelakaan. Waktu saya lihat Stephen sama Joshua kehilangan papahnya, Om Paul. Waktu saya lihat Lala dan Mami Selfie kehilangan Pak Daniel. Itu hari terberat buat kita. Itu hari di mana dunia seakan hancur. Tapi pertanyaannya, waktu kita ngadepin hari itu, apa yang bisa kita angkat sih? Kita bisa angkat urapan, kita bisa angkat karunia, kita bisa angkat iman, bahkan iman pun kadang kita udah gak punya kok di hari itu. Cuman satu yang bisa kita pegang, apa itu? Trust, percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Waktu kita ngalami proses dalam hidup kita, cuman satu jalan keluarnya. Trust, percaya bahwa rancangan dan rencana Tuhan itu yang terbaik. Kenapa banyak orang gugur? Semua pingin ngelihat hasil. Tapi jalan sama Tuhan itu bukan tentang ngelihat hasil. Itu tentang trust, itu tentang percaya. Semakin kita jalan sama Tuhan, semakin kita mengenal pribadinya. Apa yang terjadi? Semakin kita memiliki relationship dengan Dia. Semakin kita bergantung sama Roh Kudus. Apa yang Tuhan cari? Trust, percaya. Percaya itu mulai tumbuh. Percaya itu mulai timbul. Apa yang Tuhan cari dari Ayub sih? Sampai semuanya harus habis. Anaknya habis, keluarganya habis, uangnya habis, bisnisnya habis. Iya di akhir Tuhan kasih berkali-kali lipat. Tapi apa yang Tuhan cari dari Ayub? Trust atau percaya. Itu makanya Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Iman sebesar biji sesawi memindahkan gunung. Iman bicara tentang hasil. Tapi trust atau percaya itu bicara tentang pribadinya. Iman kita akan berkata Tuhan memberi, amin. Tapi trust atau percaya kita berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Aku datang telanjang, aku pulang telanjang. Apa itu? Trust. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi dapur perapian.
Di saat dunia raja suruh nyembah patung itu, suruh menari di atas lagu penyembahan itu, mereka nolak. Dunia berusaha paksa kita. Dan waktu mereka nolak, mereka berkata, rajaku, Tuanku, Tuhan yang aku sembah, dia mampu meluputkan aku. Itu iman. Tapi trust atau percaya berkata, tapi sekalipun aku harus mati terbakar di dapur perapian, aku tetap menyembah dia. Itu apa? Trust. Jalan sama Tuhan. Kadang kita udah gak punya iman, kita udah gak punya kasih. Kadang kita gak punya semuanya, kita gak punya urapan. Kita udah gak punya pengharapan buat hari esok kok kadang. Dan yang Tuhan cari apa sih? Tinggal satu hal yang bisa kita pegang sampai akhir. Apa itu? Trust. Percaya pada pribadinya. Bahwa rancangannya itu selalu yang terbaik. Kenapa firman Tuhan berkali-kali Tuhan bilang, aku bersumpah, aku bersumpah, aku bersumpah. Hari itu firman Tuhan berkata, aku bersumpah. Apa yang Tuhan cari dari sumpah? Saat saya bilang ke Limbong, Bong, Koko bersumpah loh. Koko kemarin main badminton, kakinya kecapean makanya gak menang. Nah, apa yang Koko cari? Dari Koko harus bilang, aku bersumpah loh Bong, aku bersumpah loh. Apa yang Koko cari dari bersumpah? Apa yang Koko cari dari bersumpah? Aku bersumpah loh Indra, Koko udah cukup coba diet tapi belum berhasil. Apa yang dilakukan dari bersumpah? Simple, biar orang makin percaya. Tuhan ciptain dunia ini dia gak perlu bersumpah. Dia cukup berfirman dunia ini jadi. Dia cukup berfirman semuanya jadi. Tapi kenapa waktu Tuhan ngadepin manusia dia harus bersumpah? Karena Tuhan mau kita percaya. Bilang ke kiri kanannya percaya. Itu yang Tuhan cari waktu kita ngadapin proses dalam hidup kita. Percaya. Banyak orang gugur bukan karena dia gak punya iman. Bukan karena dia gak punya karunia. Karena dia gak percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Kadang itu berat ya. Kadang daging kita menjerit ya. Kadang kita berteriak ya. Waktu saya lihat mama saya mati di tengah kecelakaan. Buat jiwa saya berteriak. Tapi apa yang Tuhan mau? Percaya. Itu yang terbaik. Kadang kita gak tahu jawabannya. Sampai hari ini saya gak tahu jawabannya. Kenapa? Apa maksud Tuhan? Saya gak tahu kok. Tapi bagian saya gak harus tahu semua jawaban. Saya gak harus tahu semua jawabannya. Yang saya harus lakukan apa? Percaya. Jalan sama Tuhan. Itu percaya. Bilang sekali lagi percaya. Next slide. Saudara, next slide. Tujuan dari proses, dari pembakaran api untuk memurnikan kita apa sih? Dari api ujian itu tujuannya apa sih? Dalam Mazmur dikatakan seperti ini. Kenapa firman Tuhan berkata api ujian? So dalam Mazmur dikatakan seperti ini. Mazmur 104 ayat 4 dalam King James versinya dikatakan seperti ini. Setelah engkau percaya, apa yang sebenarnya Tuhan cari sih? Dalam semuanya itu. Lihat ini. Mazmur 104 ayat 4 dalam King James versinya dikatakan seperti ini. Who make his angel spirit. Tapi lihat dikatakan seperti ini. His minister a flaming fire. Bilang kiri kanannya a flaming fire. Itu artinya api yang berkobar. Saudara, apa yang Tuhan cari sih? Dia membuat malaikat sebagai roh, spirit. Tapi lihat firman Tuhan dikatakan seperti ini. His minister, pelayan-pelayannya. Saudara dan saya, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Pelayan yang melayani Tuhan. Kita para pelayannya apa? A flaming fire. Tuhan mau setiap pelayan-pelayannya melayani Tuhan dalam api yang berkobar. Biarkan rohmu bernyala-nyala. Biarkan rohmu berkobar sekali lagi. Bilang ke kiri kanannya, rohmu berkobar. Saudara, itu yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan proses kita dalam api? Karena firman Tuhan berkata, Tuhan adalah api yang menghanguskan. Sifat dari Bapa kita, Tuhan kita adalah api.
Dan kita anak-anaknya, kita juga ada sebagai api. Itu makanya pelayan sebagai a flaming fire. Itu makanya yang paling bahaya ketika para pelayan, api kita mulai padam. Itu makanya Tuhan berkata, aku muntahkan engkau yang suam-suam kuku. Gak panas dan gak dingin. Kenapa? Karena Tuhan mau para pelayan-pelayannya a flaming fire. Firman Tuhan berkata, aku akan membaptis engkau dalam roh dan dalam api. Tuhan mau membawa kita, roh kita terbakar begitu rupa. A flaming fire. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Itu makanya ketika ada orang beku, orang marah, orang kecewa. Tuhan rindu waktu ketemu para pelayan-pelayan Tuhan. Ketemu saudara dan saya. Orang-orang itu keluar dengan terbakar dengan roh Allah. Mereka gak boleh keluar dengan makin beku, makin marah, makin benci sama Tuhan. Tapi biarkan mereka keluar dengan api yang berkobar. Dan saya rindu waktu saudara keluar dari tempat ini. Apimu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Dan jangan biarkan ada satupun yang apimu padam. Tapi biarkan apimu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan, biarkan apimu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Saudara tahu sifat api? Sifat api itu gak pernah bisa ditutup. Ketika api itu makin berkobar, makin berkobar, makin berkobar. Apa yang dilakukan? Sifat api itu menyebar, menyebar, dan menghanguskan semuanya. Menghanguskan setiap kedagingan kita. Itu makanya Tuhan rindu setiap kita berjalan dengan api. Slide terakhir, habis itu saya selesai. Amsal dikatakan seperti ini, roh manusia adalah pelita Tuhan. Dalam King James versinya, spirit of man is like a candle, seperti lilin. Yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara, satu kali saya melayani, terus saya ketemu satu orang yang bekas dari gereja setan. Dia akhirnya pelepasan dan sebagainya lah. Pas pelepasan ada keluar apalah kayak jimat apa, cukup berapa lama lah hari itu. Dan sebagainya. Dan hari itu dia bilang, tugasku itu satu. Tugasku itu datengin kelompok gereja, pendeta dan hamba Tuhan. Dan datang ke satu gereja, satu kebaktian. Dan aku akan lihat, aku akan cari, dia akan cari ketika orang yang berdiri depan itu udah gak ada api. Aku akan serang lewat panah kebencian, panah kemarahan. Dan dia bilang, kalau pendeta itu ada api, aku akan cari keluarganya atau orang yang ada di hatinya. Aku akan lemparkan panah kebencian, panah kepahitan, panah sakit hati. Untuk apa? Untuk apinya padam. Ketika masalah terjadi, lama-lama itu apinya mulai padam. Dan ketika apinya padam, pasti gak berapa lama semuanya habis, semuanya hancur, semuanya tutup. Karena itu yang dia cari akan selalu hamba Tuhan siapapun yang apinya padam. Itu makanya firman Tuhan berkata api kita gak boleh padam. Roh Tuhan dia mau setiap kita menyala-nyala. Itu makanya 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang membedakan apa sih 5 gadis bijaksana sampai akhir mempelai datang Tuhan kita datang yang kedua kali. Pelitanya tetap menyala di hadapan Tuhan. Dan itu yang saya rindu. Tapi 5 gadis bodoh mereka memulai dengan pelita yang berkobar. Menyala dahsyat, api yang menyala. Tapi diakhiri dengan pelita yang padam. Hari ini sekali lagi, biarkan rohmu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Bilang dengan iman ke kiri kananmu, rohmu menyala-nyala di hadapan Tuhan dengan iman. Tuhan mau roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Lihat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada kepala mereka masing-masing. Saudara, hari itu Roh Kudus digambarkan seperti angin. Alkitab tulis Roh Kudus seperti angin. Tapi pertanyaannya, lidah-lidah api yang di kepala mereka itu apa sih? Itu roh mereka yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau setiap saudara keluar dari tempat ini dengan roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Saya gak mau, saya bilang ke Tuhan, saya gak mau Tuhan. Saya pulang ke surga, pulang dengan roh yang padam, dengan kebekuan, dengan kecewa, dengan sakit hati. Saya masuki gerbang surga tertatih-tatih dengan roh yang padam. No, saya bilang aku gak mau Tuhan. Aku mau waktu aku pulang ke surga, aku pulang dengan finish strong.
dengan roh yang berapi-api di hadapan Tuhan. Dengan api yang paling besar di hadapan Tuhan. Di situ aku mau mengakhiri pertandinganku dengan dahsyat finish strong. Aku gak pernah mau apiku padam. Hari ini saya berdoa buat saudara satu persatu. Saya benar-benar gak mau ada di sini yang keluar dengan api yang padam. Buat apa kita datang di hadapan Tuhan dengan suam-suam kuku? Firman Tuhan dengan jelas berkata, aku gak mau kau suam-suam kuku. Aku mau apimu menyala-nyala begitu dahsyat. Dan biarkan roh Tuhan membakar engkau dengan dahsyat. Dan biarkan engkau pulang dalam ke surga dengan pahlawan iman. Dengan api yang berkobar-kobar dengan dahsyat. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau kita bahasa roh sekali lagi. Tapi saudara, saya pengen waktu saudara bahasa roh dengan kuat. Dengan semua yang ada di hatimu. Dengan semua yang ada di jiwamu. Firman Tuhan berkata, kadang kita, apa sih bahasa roh? Kadang kita gak tahu kita ngedoain apa. Kadang kan waktu kita ngadepin masalah, kita gak tahu kita harus berdoa kayak gimana. Tapi biarkan roh yang berdoa di dalammu. Hari ini saya mau setiap saudara di tempat ini, rohmu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Saya gak peduli masa lalumu berat, masa lalu saya juga berat. Masa lalumu bajingan, masa lalu saya juga bajingan. Engkau penjahat, saya juga penjahat. Engkau kecewa, saya juga kecewa. Engkau kepahitan, saya juga kepahitan. Tapi itu masa lalu. Tapi biarkan kita masuki masa akhir dengan roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau semua bahasa roh dengan kuat. Semua bahasa roh dengan kuat. 1, 2, 3. Kia rata se, kia kakak rata se, kia kakak rata se. Kia kakak rata se, kia kakak rata se. Katakan dengan kuat. Kia kakak rata se, kia kakak rata se. Kia kakak rata se, kia kakak rata se. Kia kakak rata se, kia kakak rata se. Kia kakak rata se. Lebih kuat lagi. Kia kakak rata se, kia kakak rata se. Kia kakak rata se, kia kakak rata se. Lebih kuat lagi. Saya tahu ada masalah, saya tahu ada keadaan, saya tahu ada proses. Tapi apapun itu tidak bisa memadamkan roh kita. Kia kakak rata se, kia kakak. Saudara, dalam Yesaya 6 ayat 2. Saya mau baca dengan cepat aja, dikatakan seperti ini. Para serafim yang artinya flaming fire. Kenapa? Karena Tuhan adalah api. Itu makanya waktu dia berada dekat Tuhan, dia artinya serafim, a flaming fire. Berdiri sebelah atasnya, masing-masing punya 6 sayap, dipakai untuk tutupi muka, dipakai untuk kaki mereka, ditutupi untuk melayang-layang. Lihat ayat 3. Dan mereka berseru, seorang katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh apa? Penuh apa saudara? Seluruh bumi penuh apa? Kemuliaannya. Saudara, saya mau nanya, kemuliaan Tuhan itu digambarkan dengan apa sih? Yang bisa membawa kemuliaan Tuhan itu apa sih? Gedung, LED, lighting, acara yang bagus yang bisa bawa kemuliaan Tuhan? No. Yang bisa bawa kemuliaan Tuhan adalah manusia, saudara dan saya. Itu makanya firman Tuhan berkata seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka ambang alas pintu itu bergoyang. Suara berseru dan rumah itulah penuhlah dengan asap. Ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Dan lihat ayat 6. Tapi seorang daripada serafim terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Lihat, dia ambil bara api dari hadapan Tuhan. Ayat 7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ketika kemuliaan Tuhan diturunkan lewat saudara dan saya. Hal pertama yang serafim lakukan, yang Tuhan lakukan. Dia suruh serafim untuk ambil bara api dan dia letakkan ke bibir saudara dan saya. Gak boleh ada yang keluar dari tempat ini dengan rohmu yang beku di hadapan Tuhan. Tapi kita keluar dari tempat ini dengan roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Yang siap membawa kemuliaan Tuhan. Yang siap membawa lawatan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan
kekuatan dan berbisaktiku kepadamu. Rohku berserah, Engkau akan membawa lawatan, Engkau membawa kemuliaan Tuhan, Engkau kekuatan. Kepadamu, Kaulah Tuhan hasrat. Hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya, nama yang membawa kemuliaan, Yesus. Panggil namanya. Kau berarti nikmati Tuhan di tempat ini. Kau berarti bagi Saudara, tutup matamu, fokus sama Tuhan. Banyak orang gak pernah mau fokus sama Tuhan. Dia di kebaktian pikirannya yang lain. Sebentar aja sebelum saya selesai, saya minta engkau fokus sama Tuhan. Lupain kiri kananmu. Lupain kiri kananmu, fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Biarkan Tuhan hari ini membakar engkau satu persatu. Dan engkau keluar dari tempat ini dengan roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kiaratase, kiakaratase. Kiaratase, fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Di hadapan malaikat dan orang kudusnya dia beracara begitu dahsyat. Ada warisan-warisan Tuhan mau curahkan. Tapi biarkan dimulai dengan rohmu yang berkobar dan menyala-nyala. Kalau hari ini rohmu, engkau sadar apimu mulai padam. Jujur sama Tuhan. Bilang ke Tuhan, Tuhan bakar aku sekali lagi. Tuhan bakar aku sekali lagi. Bakar aku sekali lagi. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Katakan dengan iman, Tuhan Yesus. Hari ini bakar aku sekali lagi. Biarkan rohku menyala-nyala. Hari ini aku serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Pegang hidupku sampai akhir. Fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Hari ini bolehkah saya bertanya, buat engkau yang belum bisa bahasa roh, dan engkau rindu untuk engkau mulai bahasa roh, bolehkah angkat tanganmu di hadapan Tuhan? Engkau yang belum bisa bahasa roh dan engkau rindu, bolehkah engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan? Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, jangan setengah-setengah kalau engkau belum bisa bahasa roh. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan membaptis dalam api dan dalam roh. Engkau yang belum bisa bahasa roh dan engkau rindu berbahasa roh, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini kalau engkau benar-benar rindu, buat engkau yang angkat tangan, saya minta dengan kerendahan hati untuk engkau maju ke depan. Buat engkau yang angkat tangan, saya minta engkau maju ke depan, penuhi tempat ini. Penuhi tempat ini, penuhi ke depan. Saya minta buat engkau yang rindu aja, yang angkat kedua tanganmu yang kau rindu, maju ke depan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya boleh minta pelayan habis ini buat ngedoain mereka yang rindu. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Buat engkau yang mau, kalau engkau gak mau juga saya gak pernah maksa. Ngapain? Firman Tuhan berkata, dia gak akan pernah beri ular buat yang minta roti. Hari ini dia mau membaptis engkau dalam api dan dalam roh. Buat yang engkau yang belum berbahasa roh
Dan engkau rindu berbahasa roh. Angkat kedua tanganmu di depan. Angkat kedua tanganmu di depan. Oh, ganti AOC aja. Doain aja. Ada satu boleh minta doain. Pelayan boleh minta doain. Satu orang satu aja tumpangin tangan doain. Semua yang di belakang angkat kedua tanganmu dong. Saya mau semua yang di sini mereka ngalami Tuhan. Bukankah itu tujuan dari kebaktian? Ganti sama AOC aja musiknya. Doain aja semuanya. Boleh doain. Dan sebentar saya mau semua berbahasa roh. Semua yang di depan ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Ucapin dengan kuat, Tuhan Yesus. Hari ini baptis aku dalam api dan dalam roh. Aku percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, percaya aja, minta ke Tuhan, percaya aja. Mulai doain, percaya aja, mulai doain. Angkat kedua tanganmu di depan Tuhan. Saat ada api, saat mulutmu mulai digetarkan, jangan tahan itu. Mulai sembah Tuhan, Yesus, kiaratase, kiakakakaratase. Doain. Kalau kau benar-benar mau percaya, minta kepada Bapa di surga. Yesus, doain tujuan kebaktian sampai semua mengalami Tuhan dari ujung sampai ujung. Yesus, kita bukan agamawi, kita bukan budaya, kita bukan rutinitas. Kita mau semua mengalami Tuhan. Doain kiaratase kiakakakaka. Yesus, kau segalanya. Sekali lagi katakan dengan hatimu, fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Buat yang doain jangan setengah-setengah. Ngapain setengah-setengah? Roh Kudus baptis mereka dalam roh. Biarkan mulutnya mulai berbahasa roh, berdoa dalam roh. Di saat bahkan kita nggak tahu harus berdoa apa, berdoa dalam roh. Yesus, doakan. Kau berarti bagiku. Yesus. Boleh bahasa roh sebentar. Kiaratase, kiakakakaratase, 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 kiaratase, kiakakakaratase, kiakakakaratase, kiaratase, kiakakakaratase, kiaratase, kiakakakaratase. Kau kiaratase, kiakaka, tanamkan api yang begitu dalam di dalam hatinya. Kiaratase, kiakakakaratase, kau berarti
seperti-Mu Yesus. Tetap berdoa, disembah Dia. Sempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan nama-Ku. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam setiap jalan, memuliakan. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam setiap jalan, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Baptis kami dalam Roh. Tenggelamkan kami dalam Roh. Tenggelamkan kami dalam api. Sampai kami berjalan dalam api. Kami berjalan dalam kemuliaan. Bukankah itu mimpi-Mu Tuhan? Sampai seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Dan siapa pembawa kemuliaan-Mu? Pakai kami Tuhan. Ini setiap kami, utuslah kami. Jadikan pembawa kemuliaan-Mu. Gak ada yang sanggup dengan kekuatannya, kami gak sanggup. Tapi kami mau Tuhan. Bakar AOC dengan kemuliaan-Mu. Tenggelamkan dalam kabut-Mu. Sampai kami cuma melihat Engkau sendiri. Pribadi-Mu yang begitu nyata. Hamba meteraikan semuanya dalam nama-Mu. Engkau Tuhan yang beracara sampai kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.